Dipaksa nikah bab 29. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dinda kaget melihat pelakunya adalah Alvaro. "Apa yang kakak lakukan?" tanya Dinda. Wajah keduanya sangat dekat. "Aku ingin hak asuh Kanaya," ucap Alvaro. Setelah itu sedikit menjauh dari wajah Dinda. "Tidak. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Kanaya putriku, tidak ada yang boleh mengambilnya dariku." Tegas Dinda menatap tajam Alvaro yang enggan melihatnya. "Aku tidak butuh persetujuanmu, Kanaya juga putriku. Aku Dedi kandungnya," balas Alvaro lebih tegas dari Dinda, bahkan ucapannya terdengar tidak bercanda. Dinda menatap tidak percaya dengan pria yang berdiri tepat di wajahnya. Setelah lama mencampakkannya sekarang dengan mudah mengambil hak asuh Kanaya. Apa otaknya berpikir Kanaya adalah sebuah barang, yang bisa direbut pelanggan kapan saja dia mau. "Aku ibu kandungnya. Aku mengandungnya selama 9 bulan, bahkan bertarung nyawa demi putriku Kanaya. Dan kakak dengan mudah berbicara ingin mengambil Kanaya dariku. Apa kakak pikir aku akan membiarkan begitu mudah? Tidak. Aku tidak akan biarkan semua itu terjadi. Sebelum menyentuh Kanaya, hadapi aku. Kakak bisa ambil Kanaya, tapi setelah aku tiada di dunia ini." Tegas Dinda, tanpa bisa menahan bendungan air dari kelopak matanya. Alvaro melihat tetesan bening menghiasi kedua pipi Dinda merasa bersalah membuat wanita yang dicintai sedih. "Satu hal yang perlu kakak ingat, jika sekali kakak coba merebut Kanaya dariku, aku akan sangat membenci kakak." Tegas Dinda seraya mengusap cairan beningnya. Saat kaki ingin melangkah pergi meninggalkan Alvaro, tangannya ditahan. "Lepaskan, jika tidak akan teriak," ancam Dinda tanpa menoleh. "Silakan teriaklah, aku tidak melarang. Semua akan tahu jika kamu istriku," kata Alvaro menantang balik Dinda. "Mantan istri," ucap Dinda membenarkan perkataan Alvaro yang salah. "Terserah apa katamu, karena sampai sekarang aku belum mengurus surat cerai kita." "Surat cerai bisa diurus kapan saja, tapi tidak dengan hubungan suami istri. Kata talak dari suami, sudah menjelaskan selesainya hubungan rumah tangga. Dan itu tidak bisa dihindari lagi, jika kakak masih menganggapku istri terserah kakak, tapi tidak denganku. Aku hanyalah seorang janda anak satu, dan suamiku menceraikanku hanya karena sebuah fitnah tanpa ingin mendengar penjelasan sang istri. Bahkan pernyataan cintanya dianggap sebuah pembelaan diri yang biasa dilakukan wanita agar dimaafkan pria." Jelas Dinda panjang lebar mengingat masa lalu. Hatinya kembali sakit mengingat kenangan buruk yang dialami. "Maaf." Hanya satu kata yang mampu keluar dari bibir Alvaro. "Maaf," sebuah kata akhir setelah datangnya penyesalan setiap perbuatan. Dan itu tidak akan mengubah semua hal yang terjadi. Maaf hanyalah satu kata. Apa dengan satu kata dari maaf dapat mengembalikan semua jawabannya? Pasti tidak. Ya jelas, tidak. Allah menciptakan manusia dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bahkan manusia tidak ada yang bersih akan dosa, karena manusia tempat berbuat salah. Jelas Dinda terlanjur kecewa pada Alvaro. Dinda hancur ungkapan perasaan cintanya dulu dianggap pembelaan diri. Alvaro diam beribuh bahasa,
yang dikatakan Dinda semuanya benar. Semua tidak kembali semula dengan permintaan maaf. Aku sadar dengan semua yang kuperbuatan dulu. Aku terima jika kau tidak bisa memaafkanku. Tapi, apa boleh aku sesekali mengunjungi Kanaya? Aku tidak meminta apapun selain bisa berada di sisi Kanaya. Ucap Alvaro sadar kesalahannya cukup besar, bahkan tidak ada hak atas Kanaya. Oke, aku akan izinkanmu bertemu Kanaya, tapi sesekali. Iya, tidak apa-apa, begitu sudah lebih baik. Sekali lagi aku minta maaf atas semua yang kuperbuatan. Aku janji tidak akan mengganggu kehidupanmu. Bahkan aku akan secepatnya mengurus surat cerai kita. Kata Alvaro berusaha tegar, sejujurnya hatinya sakit harus berkata seperti ini. Namun sekarang semua telah terjadi, tidak ada yang bisa lakukan atau dirubah, selain menerima dan pasrah. Alvaro akan berusaha ikhlas melupakan Dinda. Sekarang ia sadar mencintai bukan harus memiliki, mencintai harus rela melihat orang yang kita sayang bahagia dengan orang lain, meski sakit melihat orang tersebut bahagia dengan orang lain. Semoga kamu bahagia, aku doakan kamu segera mendapat pendamping yang baik dapat membuat bahagia. Wassalamualaikum. Pamit Alvaro salam seraya meninggalkan tempatnya. Dinda mematung mendengar perkataan Alvaro sangat menyentuh relung hatinya. Perkataannya tadi terdengar tulus. Dinda memandang kepergian Alvaro, dengan cairan bening yang jatuh dari pelupuk mata. Kenapa dengan hatiku? Bukannya aku sudah membuat keputusan yang tepat? Kenapa sekarang menjadi seperti ini? Dinda memaki dirinya tidak bisa mengontrol diri. Ayo Dinda, kamu bisa, jalanmu masih panjang, jangan tengok ke belakang atau kamu akan terjatuh. Tatap ke depan, semua akan baik hingga selesai. Ucap Dinda menyemangati diri sendiri. Sore hari, setelah menceritakan semua pada Kanaya, kakek dan nenek bekerja sama untuk membantu Kanaya mempersatukan Momi dan Dedi. Sekarang Alvaro telah berada di kediaman Pak Naldo setelah mendapat telepon dari Papa sambung Dinda. Dedi, teriak Kanaya dari atas tangga sambil berlari kecil menghampiri Alvaro. Jangan lari Naya, nanti jatuh. Pesan Alvaro khawatir langsung bangkit dari duduk. Naya tidak akan jatuh, Naya anak yang kuat seperti Momi. Dedi kenapa tidak memberitahu Naya jika Dedi adalah Dedi Naya? Tanya Naya. Maaf, kan Dedi sayang. Dedi rencananya ingin memberi Naya kejutan, tapi Naya sudah terlanjur tahu. Benarkah? Kejutan apa yang Dedi siapkan untuk Naya? Semangat Kanaya dengan wajah berbinar. Apa ya? Ucap Alvaro meletakkan tangan pada jidat sebelah kiri seperti orang yang sedang berpikir. Dedi cepat katakan. Apa kejutannya? Desak Kanaya sudah sangat penasaran. Coba Naya tebak kejutan apa yang ingin Dedi berikan pada Naya. Kanaya mencoba berpikir seperti orang dewasa yang berpikir. Tangan diletakkan sebelah kiri jidat, bibir sedikit maju ke depan, wajah yang dibuat jelek. Mereka yang melihat tingkah mengemaskan Kanaya tidak tahan dan langsung mencubit wajah gemasnya. Sudah, jangan diteruskan. Dedi tidak bisa lihat wajah imut Naya seperti ini. Mengalah Alvaro tidak mampu melihat wajah putrinya.
Ia langsung mencubit dan membawa ke dalam pangkuannya. Papa Naldo dan Mama Sofia melihat keakraban anak dan bapak menjadi terharu. Seharusnya mereka melakukan ini dari dulu agar Kanaya dapat merasakan sosok Dedi dari bayi. Kedua berdoa dalam batin agar putrinya dapat kembali membuka lembaran baru bersama mantan suami serta anaknya. Maafkan Mama, Dinda. Mama lakuin ini agar kamu bahagia. Mama tidak ingin Kanaya tumbuh besar tanpa sosok Dedi. Batinnya.